Gimana teman-teman? Apakah masih ada yang ojol, masih ada yang narik, ataukah sudah ada yang alih profesi? Ya teman-teman ya, apapun itu semoga semuanya tetap selalu sehat, tetap mau berusaha, berjuang, dan selalu diberi kelancaran untuk mencari rezekinya ya teman-teman ya. Jadi emang belakangan ini saya jarang sekali membahas soal ojol, khususnya Gojek teman-teman ya. Nggak tahu kenapa ya, saya itu pengen banget teman-teman ya, pengen banget ketika bikin video itu mengabarkan, menginfokan kepada teman-teman itu kabar-kabar yang baik gitu teman-teman ya, soal ojol, soal Gojek gitu teman-teman ya. Tapi apalah daya gitu teman-teman, fakta di lapangan, fakta keadaan bahwa kebijakan-kebijakan yang kita terima ini ya begini adanya gitu teman-teman ya. Ya, jadi secara pribadi saya pun untuk membawakannya juga agak kurang pede teman-teman ya. Karena apa yang saya sampaikan itu kabar-kabar, informasi terkait Gojek gitu, terkait ojol, pasti nggak ada yang namanya informasi bahagia buat kita gitu kan. Bahagia buat secara harapan lah buat kita para ojol gitu. Ya gini-gini aja gitu teman-teman ya. Yang ada tambah ngenes gitu teman-teman ya. Ya misalkan gitu tiba-tiba ada program terobosan dari Gojek ya, mengeluarkan program yang misalkan apa ya, untuk daerah ini, daerah Serang misalkan, untuk drive 100 driver pertama, ini contoh misalkan ya teman-teman ya, untuk 100 driver pertama yang banyak mengumpulkan jumlah trip akan ada bonus atau insentif ya, tanpa dinilai dari segi performa misalnya gitu kan ya, tanpa syarat performa harus 90% misalnya gitu. Terus ya apalagi ya, bentuk-bentuk apresiasi lainnya dari Gojek buat kita gitu kan. Yang kita terima saat ini kan cuman apa ya, cuman apa sih, terakhir kemarin tuh mitra juara ya, mitra juara, terus kita dikirimin emblem ya kan, terus ya itu doang lah gitu teman-teman. Jadi sebenarnya yang kita butuhin tuh nggak itu semua, nggak butuh. Yang kita butuh itu sebenarnya itu tarif yang wajar, potongan yang wajar, dan program-program kusut ini dihapus teman-teman. Udah dari beberapa waktu yang lalu ya teman-teman, abang-abang yang masih mau turun ke jalan, yang masih mau berjuang terkait program-program kusut ini teman-teman ya, program slot, program aceng ya teman-teman ya. Ini nggak pernah hilang, yang ada kuota ditambah dan semakin membagongkan. Dan dengar kabar ya teman-teman ya, saya sebenarnya saya pribadi pun udah males scroll lihat kabar. Cuman ya kadang-kadang selewat aja tuh berita-berita lewat itu. Cuman saya baca-baca sepintas aja teman-teman, tidak dilihat secara detail, secara rinci, secara mendalam, enggak, cuma secara sepintas aja gitu teman-teman. Ya termasuk ya akan diluncurkan ya, mungkin ya ini nggak tahu valid apa nggak validnya program berbayar khususnya di aplikasi Gojek. Yang saya tahu teman, ini saya bicara lebih ke Gojek teman-teman ya, karena saya punya aplikasi Gojek doang. Dan ini katanya akan ada program dari aplikasi itu berbayar gitu teman-teman ya. Nggak tahu ini valid apa enggaknya, atau mungkin memang valid dan sudah diterapkan di kota-kota lain, saya nggak tahu. Tapi kalau di Serang belum ya teman-teman ya. Nah ini katanya program berbayar, goret ya teman-teman ya. Jadi kalau akun kita mau gacor ya kita daftar dulu tuh katanya, daftar. Nggak tahu teknisnya seperti apa saya nggak tahu. Tapi sepintas yang saya tahu itu, yang saya lihat itu katanya daftar nih, bayar nih ya, awal-awal dikasih murah lah mungkin ya, berapa ribu gitu kan ya, untuk tahap percobaan gitu teman-teman ya gitu. Yuk bayangin aja teman-teman, yang udah main slot aja cuma dapat goceng gitu teman-teman. Terus ini saya nggak tahu nih ya, yang program berbayar ini apakah dia ini bayar berapa terus digacorin ini tarifnya normal, apakah tarifnya goceng juga, nggak tahu teman-teman ya. Karena kan yang saya bilang tadi, saya cuma selewat aja ngeliat, dan ya udah males sebenarnya teman-teman ya. Mau saya sampaikan pun nggak pede juga sama teman-teman ya. Ini kabarnya kabar kurang bahagia gitu teman-teman ya, kabar kusut gitu teman-teman. Terus ada lagi katanya di sini Gosen ya teman-teman ya, buat pemain Gosen katanya akan ada Gosen ya, mungkin nggak tahu ya valid nggak validnya juga ya, sama nih saya nggak mau melihat secara rinci juga. Tapi katanya akan ada Gosen
ngantar barang, ngantar paket sampai di titik tujuan lokasi, si customer harus memberikan kode verifikasi bahwa barang tersebut sudah diterima. Ya singkatnya seperti itu teman-teman, ya kan. Namun permasalahan di lapangan tuh banyak hal teman-teman ya. Saya juga pernah ngalamin sesekali ambil gosen ya, titik antar customer itu nggak sesuai, jauh, melenceng, dan itu nggak bisa digeser teman-teman ya. Saya harus mendekati titik antar yang sesungguhnya di aplikasi, karena posisi customer sesungguhnya nggak di aplikasi tersebut, nggak bisa digeser teman-teman ya. Mau nggak mau saya harus mendekati titik koordinat yang ada di aplikasi, ya kan. Dari situ aja beban kepada driver ya. Kesalahan bukan pada driver, kesalahan pada customer yang salah bikin titik koordinat, tapi akhirnya beban jatuh kepada driver. Dan pihak aplikasi nggak mau tahu yang seperti ini. Ditambah sekarang katanya akan ada berupa kode. Jadi kita itu harus dapatkan kodenya dari si penerima, si pemesan, si aplikasi, si customer ini. Gitu kan? Gitu. Kalau nggak dimasukin kodenya, nomor ya, mungkin berupa nomor ya. Ini saya juga belum pernah mengalami dan barusan dapat isu kabar yang nggak tahu valid nggak validnya, nggak tahu teman-teman ya. Silakan teman-teman cari tahu sendiri. Dan ya ini saya pikir kemungkinannya memang benar gitu teman-teman. Dan ini kalaupun memang diterapkan ya, tujuannya apa? Segala sesuatu yang program yang dikeluarkan oleh aplikasi ini tujuannya hanya untuk mempermudah mereka, mempermudah aplikasi, memperlancar bisnisnya. Sementara kita driver ya udah gitu, mau bagaimana, mau gawe sama kita ayo, mau nggak ya udah, mau urusan ya udah, mau nggak narik ya udah, bodo amat kan gitu kan. Masih banyak driver atau manusia atau orang-orang yang ingin mendaftarkan diri sebagai ojol gitu teman-teman. Aduh. Jadi ya mau nggak mau gitu, PR lagi buat kita untuk bagaimana supaya kita ini bisa menjalani program-program yang membuat PR di kepala gitu, gimana cara mengantisipasinya gitu kan. Seperti beberapa waktu yang lalu GoFood sekarang kan ya, GoFood itu kan sekarang nggak bisa geser ya teman-teman ya. Sudah di resto nggak bisa teman-teman, harus di titik restonya gitu teman-teman. Bila mana dalam waktu beberapa saat nggak sampai ke resto, itu akan cancel otomatis sama sistem. Wow, tujuannya apa nih? Keren gitu, terlihat keren gitu teman-teman. Tapi saya pernah ngalamin yang kayak begini. Pas hujan, mendung, cuacanya habis hujan ya, orderan ngeblast, dapat jauh. Saya kejar nih ke resto kan, karena nggak bisa digeser ya. Saya coba ambil GoFood nih sampai titik resto, karena udah kelamaan saya kejauhan, cancel otomatis gitu. Aneh gitu, kok sistemnya nggak mendeteksi Google Map saya gitu teman-teman. Ini mau dikeren-kerenin tapi kok kayak begini gitu teman-teman ya. Yang dirugikan siapa lagi? Yang dirugikan driver lagi yang dirugikan. Ya teman-teman ya, ini fakta ya, bukan keluhan ya. Kalau saya pribadi sebenarnya nggak ngeluh sih, alhamdulillah. Cuman ini kan fakta di lapangan. Inilah yang terjadi, program-program yang kita rasakan sekarang gitu teman-teman ya. GoFood nggak bisa geser di tempat. Akhirnya kan teman-teman Gojek, teman-teman driver ada aja kan inisiatif bagaimana caranya supaya bisa geser nih teman-teman ya, walaupun kita belum sampai resto ya. Ada itu teman-teman ya, misalkan mapnya GPS-nya dimatiin dulu, setelah berapa detik mau dihidupin lagi dan geser gitu kan. Ada cara-cara gitu teman-teman ya. Itu kan akhirnya bikin kita driver bagaimana nih caranya untuk bisa melewati kekusutan ini gitu teman-teman. Nah itu. Terus PRMUK ya, kayak PRMUK, verifikasi muka. Sekarang yang saya rasakan tuh, saya sering banget kalau setiap aplikasi minta verifikasi muka ya teman-teman ya, itu minta 2 kali teman-teman. Udah verifikasi, minta lagi sekali lagi tuh teman-teman. Nah ini ya, ini PR buat yang joki ya, yang sebenarnya mereka sudah punya trik tersendiri. Mungkin teman-teman joki sudah pada tahu lah bagaimana caranya mengatasi verifikasi muka ya. Karena saya kebetulan bertemu seseorang gitu ya, yang dia pemain joki, main akun punya temennya, sementara temennya jauh, tapi dia bisa ngebit tuh teman-teman ya. Ada caranya, tapi ya untuk sekarang saya nggak tahu nih, karena kan verifikasi muka sekarang itu rata-rata aplikasi minta 2 kali teman-teman. Sudahlah PRMUK, udah di PRMUK, minta lagi tuh PRMUK itu teman-teman ya. Saya pelototin aja gini sekalian ya kan.
Itu ya program-program yang diberikan Gojek untuk kita driver sangat ketat sekali teman-temannya, luar biasa. Pendapatan nggak seberapa, gacornya kagak gitu kan teman-temannya. Terus apalagi nih ya, double trip ya teman-teman, double trip ya, kita tahu lah double trip, satu resto double trip katanya satu tujuan gitu, satu tujuan. Tapi faktanya sekarang barusan kemarin juga temen dapet itu beda tujuannya. Ini ngantar ke sana, yang lainnya ngantar ke sini, kan beda gitu teman-teman. Ini bagaimana gitu tuh? Bukan satu tujuan lagi sekarang konsepnya. Apa? Mungkin ini yang diarah-arahkan seperti ini nih. Kan karena GoFood sekarang ada 3 macam ya teman-teman ya. Untuk layan customer ini yang reguler, hemat, sama express ya teman-teman ya. Express ini mungkin cepet, tidak bisa didouble ininya apa, layanan orderannya. Yang reguler ini ya mungkin inilah yang didouble searah. Nah yang hemat inilah mungkin ya teman-temannya yang agak lama, karena titik antar kedua customer ini foodnya berbeda. Ada yang ke A belah timur, ada yang belah B belah barat. Itulah, itu mungkin yang GoFood yang paket hemat teman-teman. Tapi kan tetap aja bebannya ke driver gitu teman-teman. Sebenarnya driver dapat berapa sih? Ya seikhlasnya dapatnya gitu. Itu teman-teman ya, jadi bukan keluhan. Kalau saya pribadi sih nggak ngeluh teman-teman. Insya Allah saya bisa menjalaninya, dan ya Insya Allah akun Insya Allah tetap gacor lah itu teman-teman ya. Bukan maksud sombong apa gimana, tapi kan ini kan fakta di lapangan, itulah yang terjadi gitu teman-teman. Gitu, karena saya pernah ngalami juga tuh GoFood ya. Si customer mesan GoFood Express, tapi fakta di lapangan karena hujan dan masuklah ke saya itu orderan. Kenapa? Karena driver sebelumnya cancel. Nggak tahu driver sebelumnya jauh atau ketiduran apa gimana, tapi sampai resto tercancel otomatis tuh, mau nggak mau masuklah ke saya orderannya. Padahal si customer mesen GoFood layanan express cepet. Jadi kan nggak berpengaruh. Akhirnya apa? Customernya komennya ke saya, komplainnya ke saya. Saya bilang lambat lah, lama lah. Padahal saya pesan GoFood layanan express lah. Ya kita kan nggak tahu di lapangan temen-temennya. Satu hujan, kedua saya dapat orderan pentalan cancelan dari driver sebelumnya. Nggak tahu kesalahannya apa driver sebelumnya. Nggak tahu dia ketiduran, nggak tahu memang dia titik dapat orderannya ke titik restonya jauh ya kan, akhirnya kelamaan di jalan tercancel otomatis, kan kita nggak tahu. Tapi apa yang terjadi? Driver lagi yang jadi beban, driver lagi yang jadi dirugikan. Akhirnya saya lah dapat komen, dibilang lama lah, padahal saya sudah pesan express tapi kok lama. Belum ditambah lagi sampai restonya belum ngebuatin pesanannya. Dan itulah banyak hal-hal sampai batuk-batuk di lapangan yang memang bikin kita ini harus menjadi pribadi yang sabar ya teman-teman ya. Kemudian apalagi teman-teman ya. Nah, ya saya apresiasi lah ya buat abang-abang ojol, abang-abang Gojek yang bener-bener masih mau berjuang, yang masih mau turun ke jalan menyuarakan tuntutan kita ya teman-teman. Sampai detik ini masih ada, bahkan kemarin juga saya lihat di Facebook juga saya lewat ada yang demo kata-kata di daerah Medan atau gimana ya. Jadi teman-teman ojol itu ngijauin customer yang bermasalah tuh bukan maksud kita mau sombong-sombong atau jago-jagoan ya teman-teman ya. Karena tujuan kita tuh kasih paham sama beberapa customer yang seenaknya aja sama kita teman-teman ya. Hargailah kita, hormatilah kita, yang wajar lah sama kita gitu loh kan. Oke, lanjut apalagi ini ya, mungkin hanya ini saja bacotan dari saya teman-temannya. Saya nggak lama nggak ngebahas terkait Gojek, sebenarnya saya males itu teman-teman ya teman. Itu tadi saya tuh pengen memberikan informasi itu sesuatu kabar-kabar yang menyegarkan gitu teman-teman ya, buat kita apa. Tapi yang ada ini fakta di lapangannya gini, makin lama ya. Tapi walaupun demikian saya nggak munafikan lah ya, saya sampai detik ini memang masih butuh aplikasi ini untuk sehari-hari saya mencari uang, mencari rezeki ya. Cuman ya itulah upaya kita di sini kan, upaya saya di sini kan, upaya teman-teman di luar sana juga kan, untuk meminimalisir semua tekanan-tekanan kebijakan-kebijakan yang kiranya gitu teman-teman, bikin tambah beban ke driver sementara pendapatan nggak seberapa, potongannya gede gitu kan. Ya Allah, kayak aceng gitu kan.
5.000 loh kita terima loh. 5.000 kita terima, sementara customer bayar berapa ongkosnya, itu gede teman-teman. Jadi ini bukan 20% lagi, dan ini sudah diupayakan dari beberapa waktu yang lalu, demo dan demo, hasilnya nggak ada, belum terlihat lah sampai sekarang. Masih optimis dan menunggu ya teman-teman ya. Ya intinya yang saya rasakan sekarang ini ya, kebijakan-kebijakan yang diberikan kepada, yang diterapkan di aplikasi, yang kemudian yang kita rasakan ini, ayah tergambar nggak peduli sebetulnya sama kita. Yang penting bisnis gitu kan, lancar, customer banyak, customer mesen. Ya mungkin pihak aplikasi berpikirnya, wah gampang ini. Ada beberapa driver yang nggak setuju, ya udah lepas akan, mau lepas masih banyak kok yang lain. Mungkin saya simpelnya berpikir seperti itu. Ya saya pengen, yang saya harapkan tuh ya pemerintah peduli sama kita, kemudian aplikasi juga sayang sama kita driver, adil sama kita mitra driver, nggak hanya kepada customer saja. Oke teman-teman ya, mungkin ini saja video saya hari ini. Ya kurang lebih berapa menit, 16 menit ini ya. Aduh mohon maaf kepanjangan, kelamaan ya teman-teman ya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dari saya hanya manusia biasa. Dan apa yang saya katakan ini insya Allah apa yang saya rasakan di lapangan, apa yang saya jalani sehari-hari, dan inilah gitu teman-teman ya. Oke, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan salam satu asbab.